Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Ibu Astri Apriana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita pendek atau cerpen. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar cerita pendek. 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 4.5 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baiklah anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu mengetahui pengertian cerpen. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur cerpen. Siswa mampu membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun cerpen dan makna teks cerpen. Anak-anak, sukakah kalian membaca cerpen? Wah, hebat ya! Dengan membaca cerpen, memang kita mendapatkan hiburan, pengetahuan, dan pendidikan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas mengenai pengertian cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia secara ringkas dan jelas. Nah, cerpen juga cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lainnya yang lebih panjang seperti novela dan novel. Cerpen biasanya mempunyai kata yang kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Adapun ciri-ciri teks cerita pendek adalah A. Tulisannya singkat, padat, dan jelas. B. Tidak lebih dari 10.000 kata. C. Menceritakan mengenai kehidupan sehari-hari dari tokoh. D. Habis dibaca dalam sekali duduk. E. Masalah yang diperlihatkan adalah masalah utama saja. F. Penokohannya sederhana, tidak terlalu mendalam. G. Memberikan kesan mendalam bagi pembaca. H. Alurnya tunggal dan lurus. I. Tokoh yang ada mengalami konflik hingga menemukan solusinya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita lanjutkan lagi membahas mengenai mengidentifikasi cerita pendek. Mengidentifikasi cerita pendek merupakan kegiatan menguraikan, menjelaskan, atau menelaah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Adapun cara untuk mengidentifikasi isi cerpen adalah A. Membaca cerpen dengan seksama di setiap paragraf. B. Menuliskan pokok-pokok penting setiap paragraf dalam cerpen. C.
Menentukan ide-ide pokok cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur cerpen. D. Menuliskan unsur-unsur tersebut dalam sebuah rangkuman yang berbentuk poin-poin. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. 1. Memahami unsur pembangun karya sastra atau cerpen. Dalam unsur pembangun karya sastra ini ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, anak-anak, marilah kita bahas satu persatu tentang unsur pembangun karya sastra atau cerpen. A. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur atau plot, latar, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Nah, berikut penjelasan dari unsur-unsur intrinsik. 1. Tema. Tema biasanya dalam karya sastra bersifat mengikat. Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat sebuah tulisan. 2. Alur atau plot. Alur atau plot adalah struktur rangkaian kejadian yang dalam cerita disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Dengan demikian, plot merupakan perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. 3. Penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, sementara itu, tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. 4. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Nah, adapun definisi latar yang lain adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra itu sendiri. 5. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Yang terakhir 6. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh seorang penulis cerita kepada pembaca agar pembaca mau melakukan sesuatu. B. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Adapun unsur-unsur ekstrinsik sebuah cerpen secara lengkap adalah 1. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang memengaruhi cerpen berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. 2. Biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat dari dalam diri pengarang itu sendiri yang memotivasi atau memengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerpen. 3. Nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen.
Unsur ekstrinsik yang ketiga terdapat di dalam sebuah cerpen adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu sendiri, yang meliputi sebagai berikut. A. Nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, di dalam suatu cerpen, nilai moral bisa menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. B. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. C. Nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerpen yang berkaitan dengan ajaran agama. D. Nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi materinya tentang cara menyimpulkan teks cerpen. Nah, di sini cerpen merupakan suatu karya sastra yang berbentuk prosa yang menggambarkan suatu tokoh serta lingkungannya yang disertai dengan berbagai permasalahan yang menimpanya serta bagaimana solusi memecahkan masalah tersebut. Adapun beberapa cara untuk menyimpulkan teks cerpen antara lain sebagai berikut. A. Membaca teks cerpen dengan seksama. B. Memahami unsur intrinsik dan ekstrinsik teks cerpen. C. Menulis ide pokok teks cerpen. D. Menemukan kesimpulan teks cerpen. Baiklah anak-anak, selalu ikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak saat keluar rumah. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.